Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nurul Tawanyudi dari kelompok 7. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai mitigasi gempa bumi. Dan sebelum ke penjelasan apa itu gempa bumi dan mitigasi gempa bumi, saya akan menginformasikan mengenai gempa bumi yang baru saja terjadi di Indonesia, tepatnya di Provinsi Bengkulu pada tanggal 19 Agustus 2020. Di Indonesia memang rawan terjadi gempa bumi, tepatnya di Provinsi Bengkulu ini karena Indonesia berada di atas tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Untuk penjelasan gempa bumi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurunisa Dita, NIM 099. Kali ini saya akan mendeskripsikan tentang gempa. Gempa adalah proses bergetarnya bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi yang terjadi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan yang berada di kerak bumi. Kebanyakan gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi yang disebabkan oleh tekanan yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng bumi. Semakin lama, semakin besar tekanan itu, maka pinggiran lempengan tidak mampu lagi menahan tekanan itu sehingga terjadilah gempa bumi. Namun, beberapa gempa bumi juga terjadi akibat pergerakan aktivitas magma di dalam perut. Dan gempa itu merupakan tanda-tanda akan munculnya gunung meletus. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi dua, berdasarkan penyebabnya dan juga berdasarkan kedalamannya. Gempa bumi berdasarkan penyebabnya, yang pertama ada gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh gunung meletus. Gempa bumi jenis ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2006 di Yogyakarta ketika Gunung Merapi erupsi. Lalu yang kedua ada gempa bumi tektonik. Gempa ini adalah gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng bumi, baik lempeng benua maupun lempeng samudra. Di Indonesia sendiri pernah terjadi gempa tektonik pada tahun 2004 di Aceh yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. Lalu yang ketiga ada gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini terjadi akibat longsor maupun runtuhnya dinding-dinding gua. Gempa tipe ini tidak menimbulkan kerugian yang besar. Lalu ada gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam ini merupakan gempa yang pusat gempa atau hiposentrumnya berada lebih dari 300 km. Gempa ini tidak menimbulkan efek yang besar. Lalu yang kedua ada gempa menengah. Gempa ini merupakan gempa yang hiposentrumnya berada di kedalaman 60 km sampai 300 km. Gempa ini menimbulkan sedikit efek di permukaan bumi. Lalu yang terakhir ada gempa bumi dangkal. Gempa ini memiliki hipocentrum yang berada di kedalaman kurang dari 60 km dan gempa ini menimbulkan kerugian atau dampak yang sangat besar di permukaan bumi. Sekian pengertian gempa bumi dari saya. Informasi tentang gempa selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Menurut Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mitigasi ialah upaya untuk mengurangi risiko bencana sehingga jumlah korban dan kerugian bisa diperkecil dengan membuat persiapan sebelum bencana terjadi. Mitigasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mitigasi struktural. Mitigasi ini adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Misalnya dengan membuat bangunan yang tahan gempa, membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, atau menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Yang kedua adalah mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural ini adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari cara-cara di atas, seperti membuat kebijakan dan peraturan. Contohnya, Undang-Undang PB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana
sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan, pembuatan tata ruang kota atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Tujuan mitigasi yang pertama ada meminimalisir risiko korban jiwa. Yang kedua ada meminimalisir kerugian ekonomi. Yang ketiga ada meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan. Yang kelima, meningkatkan public awareness atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana. Serta yang keenam adalah membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana sebelum gempa bumi terjadi. Pertama, mengenali apa yang disebut gempa bumi. Pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi, seperti longsor, liquefaction, dan lain-lain. Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Yang kedua, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, letak lift, letak tangga darurat. Apabila terjadi gempa bumi, sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Belajar melakukan P3K, belajar menggunakan alat pemadam kebakaran, catat nomor telepon penting di sekitar tempat Anda. Yang ketiga ialah persiapan rutin pada tempat Anda bekerja dan tinggal. Perabotan seperti lemari, kabinet, dan lain-lain diatur menempel pada dinding, di paku, atau di tali untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat gempa bumi terjadi. Simpan bahan yang mudah terbakar di tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Lalu mematikan air, gas listrik apabila tidak digunakan. Yang keempat, penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat terjatuhnya material. Jadi, sedapat mungkin letakkan benda yang berat di bagian bawah. Cek kestabilan benda tersebut dan cek kestabilan benda yang tergantung yang jatuh pada saat gempa bumi terjadi. Mempersiapkan alat yang harus ada di setiap tempat, seperti mempersiapkan alat P3K, senter, lampu, radio, makanan, dan suplemen, dan air. Terima kasih. Saya Cahya Dewi Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi saat terjadinya gempa. Apa sih yang kita lakukan saat terjadinya gempa? Yang pertama, saat kita berada di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, maupun gedung bertingkat, kita harus berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang kemungkinan akan jatuh. Lalu lindungi kepala kita dengan bantal ataupun helm. Kemudian keluar rumah saat dirasa sudah aman. Yang kedua, jika sedang memasak, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan listrik untuk menghindari dan mencegah kebakaran. Yang ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan jatuhnya pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang listrik ataupun pohon, ataupun gedung yang kemungkinan akan roboh. Yang keempat, jangan gunakan lift apabila berada di lantai atas dalam sebuah bangunan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila berada di dalam lift, segera tekan semua tombol atau gunakan intercom untuk panggilan kepada pengelola bangunan. Yang kelima, kenali bangunan yang memiliki struktur kuat seperti di sudut bangunan. Yang keenam, saat Anda berada di dalam mobil, Anda kemungkinan akan kehilangan kontrol terhadap mobilnya. Maka jauhi persimpangan
pinggirkan dan berhentikan mobil Anda di bahu jalan. Kemudian ikuti instruksi petugas dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi seperti radio dan gawai. Sekian. Saya di sini akan menjelaskan tentang mitigasi setelah gempa atau tips-tips yang harus kita lakukan setelah terjadinya gempa. Yang pertama, jika kalian harus berada di tempat aman. Jika kalian berada dalam ruangan, keluarlah dengan tertib dan aman. Jangan menggunakan lift atau tangga berjalan, gunakan tangga biasa. Terus periksalah tubuh kalian apakah terjadi luka parah atau tidak. Jika terjadi luka parah, hubungi orang-orang untuk membantu kalian. Kedua, periksalah lingkungan sekitar kalian. Periksalah bila terjadi kebocoran gas, periksalah bila terjadi arus pendek, periksalah jika terjadi kerusakan pipa, periksalah sesuatu yang membahayakan di sekitar kalian. Ketiga, jangan memasuki gedung bekas terjadinya gempa. Takutnya masih ada reruntuhan atau puing-puing yang akan merusak atau melukai kalian. Keempat, jangan berjalan di sekitar lingkungan gempa. Jika kalian berjalan di lingkungan sekitar gempa, takutnya ada potensi terjadinya gempa susulan atau tsunami. Kelima, carilah informasi yang akurat dan terpercaya seperti di radio atau televisi. Jangan mempercayai isu-isu atau hoaks. Keenam, bila tidak terjadinya tsunami tetapi masih ada kemungkinan gempa susulan yang sangat dahsyat, segera dirikan tenda darurat. Ketujuh, isilah angket yang telah disediakan oleh instansi untuk bisa mengetahui kerugian atau kerusakan setelah terjadinya gempa. Kedelapan, jangan panik dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta lindungan dan keselamatan. Hanya kepadanya kita bisa berdoa dan minta keselamatan. Itulah tips-tips atau yang harus dilakukan setelah gempa, atau yang biasa kita sebut dengan mitigasi setelah gempa. Terima kasih. Itulah penjelasan mitigasi gempa dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.